Di tengah kemajuan zaman dan arus digital yang terus berkembang, SMP Negeri 1 Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, hadir dengan semangat transformasi dan inovasi sebagai sekolah pelopor digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Marlinda SPD, peserta apresiasi GTK tahun 2025 Kepala Sekolah Transformatif tingkat SMP Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Judul praktik baik saya adalah Sekolah Pelopor Digital, Praktik Baik Transformasi menuju Pembelajaran Berbasis Teknologi dan Kolaborasi. Awal tahun 2020 saya dipercaya memimpin di sekolah ini yang sebelumnya saya mengabdi di sekolah yang sangat kecil, sekolah yang baru memulai untuk menerima siswa baru. Bagi saya sekolah ini cukup besar karena dengan jumlah siswa kurang lebih 600 orang yang pada waktu itu saya berawal mengabdi di tahun 2020. Dengan jumlah siswa yang cukup besar, bagi saya kondisi awal sekolah ini ketika saya datang masih sangat jauh dari ideal, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi. Sekolah ini berada di wilayah perkotaan yang merupakan jalur lintas Trans Sulawesi yang sebagian besar siswanya berasal dari keluarga yang rata-rata ekonominya terbilang di atas karena sebagian orang tua siswa berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Awal mula saya berada di sekolah ini saya mendapatkan tantangan yang luar biasa karena saya mengalami penolakan oleh semua guru dan tenaga administrasi dikarenakan krisis kepercayaan yang ditujukan kepada saya karena saya terbilang sebagai kepala sekolah yang masih muda, yang pengalamannya masih sangat kurang, sehingga tantangan inilah yang mendorong saya untuk mengidentifikasi kondisi sekolah yang masih sangat jauh dari ideal. Yang di ruang guru hanya terdapat satu komputer, kemudian masih ada sebagian besar perangkat lama terkait dengan komputer, jaringan internet yang belum stabil, serta guru-guru dalam kegiatan pembelajaran masih menggunakan konvensional berbasis papan tulis dan buku cetak. Administrasi sekolah dilakukan secara manual, mulai dari pengarsipan dokumen, laporan kehadiran yang ditulis pada buku album besar, hingga sampai pada penilaian. Ruang kelas pun belum memiliki sarana teknologi apapun, tidak adanya proyektor, tidak ada jaringan wifi yang memadai, bahkan sebagian guru belum memiliki alamat email pribadi masing-masing. Nah, kondisi inilah yang membuat saya berpikir lebih keras untuk menjadikan sekolah sebagai pelopor digital, di mana sekolah menjadi tempat belajar yang adaptif, kreatif, dan kolaboratif, serta berbasis teknologi informasi. Tantangan saya sebagai seorang kepala sekolah dalam melakukan transformasi digital yang pertama, kesenjangan digital guru dan siswa, di mana sebagian besar guru belum terbiasa menggunakan perangkat digital, literasi digital mereka masih sangat rendah, sementara siswa sudah lebih akrab dengan gawainya namun tidak diarahkan secara produktif. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi. Sekolah memiliki laboratorium komputer, tapi masih sangat kurang memadai, jaringan internet terbatas, serta perangkat IT yang masih sangat kurang. Yang ketiga, kultur sekolah yang belum digital. Dokumen, laporan, komunikasi, serta masih banyak lagi yang masih dilakukan secara manual. Kolaborasi antar guru terbatas hanya pada setiap pertemuan tatap muka. Dan yang keempat, tuntutan zaman dan kebijakan pendidikan merdeka yang menuntut pembelajaran abad 21 dan pembelajaran mendalam serta fokus pada keterampilan masa depan seperti sekarang ini dalam pelajaran coding dan kecerdasan buatan AI yang menuntut guru
serta sekolah untuk berinovasi, berkolaborasi, dan beradaptasi dengan teknologi. Nah, dari permasalahan itulah saya menyusun rencana besar transformasi digital sekolah dengan pendekatan bertahap dan berkesinambungan. Transformasi tidak terjadi seketika, ada beberapa langkah strategis dan secara bertahap yang saya lakukan dengan melibatkan seluruh ekosistem sekolah berupa yang pertama, menyadarkan dan membangun komitmen bersama. Saya melakukan komitmen bersama dengan Bapak Ibu guru serta tenaga administrasi dengan melakukan lebih awal pada kegiatan disiplin positif, yaitu datang pagi ke sekolah secara bersama-sama dan melakukan pembiasaan pagi berupa menyambut siswa setiap pagi di gerbang sekolah. Kemudian yang kedua, pengadaan dan optimalisasi perangkat IT. Nah, dalam pengadaan dan optimalisasi perangkat IT, kami menyadari ada beberapa keterbatasan anggaran sehingga saya berinisiatif melakukan beberapa langkah kreatif. Yang pertama, kolaborasi dan reorganisasi dana sekolah. Jadi saya melakukan kolaborasi bersama pihak Pemda dalam hal ini pengadaan perangkat IT berupa Chromebook, laptop, dan proyektor. Kemudian kolaborasi bersama Kominfo dalam hal pemanfaatan jaringan internet di sekolah dan kolaborasi bersama pihak sekolah yang lain yang memiliki Chromebook dan tidak termanfaatkan disebabkan oleh jaringan internet yang tidak ada. Kemudian yang kedua, digital corner atau wifi sekolah. Nah, kami menyiapkan satu ruang khusus yang disebut dengan ruang IT Center selain laboratorium komputer yang kami adakan di sekolah. Jadi di ruang IT Center ini merupakan tempat guru kemudian siswa untuk dapat mengakses internet dengan mudah. Kemudian sekolah juga berupaya untuk berlangganan WiFi dan menyiapkan ketersediaan Starlink. Yang ketiga, pemanfaatan perangkat pribadi. Jadi kami mendorong guru dan siswa untuk selalu menggunakan gawai di kegiatan sekolah, tapi untuk siswa dikhususkan pada beberapa kegiatan yang membutuhkan adanya gawai di sekolah. Yang keempat, pelatihan dan pendampingan digital guru. Yang kelima, membangun kultur sekolah digital. Dan yang keenam, melahirkan inovasi sekolah pelopor digital. Perubahan transformasional ini memberikan hasil nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Yang pertama, peningkatan kompetensi dan produktivitas guru. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga, tata kelola sekolah lebih efektif dan transparan. Saya yakin perubahan yang berkelanjutan hanya akan terjadi jika setiap warga sekolah merasa menjadi bagian dari perjalanan. Transformasi digital bukan lagi sekedar proyek, tetapi lebih menjadi budaya sekolah. Kisah perjalanan ini mengajarkan satu hal penting. Teknologi hanyalah alat, tetapi visi dan kepemimpinan adalah ruh perubahan. Sekolah kami kini berdiri tegak sebagai kandidat sekolah rujukan Google, sekolah pelopor digital. Bukan karena perangkat yang kami miliki, tetapi karena semangat belajar, kolaborasi, dan inovasi yang hidup di dalamnya. Saya percaya transformasi sejati terjadi ketika kepala sekolah mampu menyalakan lilin perubahan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menerangi masa depan pendidikan anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.